Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladzina astafa wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wal wafa wa ba'du. Para pemirsa sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qudrah dan iradahnya pada sore hari ini kita bisa bincang Al-Qur'an bersama seorang penggerak Al-Quran dari tahun 85. Beliau adalah Kiai Haji Mustafa Kamal. Oleh karena itu, kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Subhanallah. Sehat Pak Kiai ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, Pak Kiai Mustafa Kamal, dari tahun 85 ya. Saya dengar kalau Pak Kiai melakukan kegiatan gerakan Al-Quran di kampus saat itu menjadi mahasiswa UGM ya? Ya, betul. Gimana, apa yang menyemangati Pak Kiai sehingga saat itu punya ghirah, punya semangat untuk mengajarkan, mendakwahkan Al-Quran di kampus saat itu? Ya, ini sesuatu yang menarik sekali ya. Jadi terima kasih ini atas kehadiran kawan-kawan dari IKTV. Ini saya kira hal yang sangat menarik sekali untuk diangkat kembali. Memang pada tahun sekitar 83, 84, 85 itu ada semacam penelitian. Penelitian di kampus-kampus negeri, termasuk UGM, kemudian ITB, UI, dan beberapa perguruan tinggi besar di Indonesia itu terkait dengan kondisi mahasiswa, hubungannya dengan kemampuan din, kemampuan agama ya. Dan tentu saja yang paling mudah itu adalah soal mampu tidak baca Quran. Nah, pada tahun 85 khususnya di UGM itu oleh guru-guru agama itu kita diberikan tugas untuk melakukan semacam penelitian di UGM. Dan hasil penelitian kita itu ternyata Masya Allah, jadi mahasiswa-mahasiswi UGM, khususnya mahasiswa baru ya, yang kita akses itu mahasiswa baru pada waktu itu. Ini yang kategori mampu membaca Al-Quran dengan benar, itu benar-benar 15%. Yang mampu membaca Al-Quran dengan membaca Al-Quran dengan benar. Itu ya, benar sesuai dengan kaidah ya, kaidah tajwid lah. Pada waktu itu kita belum begitu kenal dengan bacaan gharib macam-macam ya. Yang standar sajalah. Sementara mayoritas di kampus itu Muslim ya. Muslim. Yang bisa baca Quran dengan sesuai dengan kaidah 15%. 15%. Masya Allah. Nah, dari sinilah kemudian guru agama menitipkan kepada kita, dan saya termasuk yang diberikan kepercayaan untuk memulai program pembinaan ini, namanya asistensi agama Islam di UGM itu. Jadi program pertama adalah penjajakan baca Quran kepada seluruh mahasiswa yang mahasiswa baru, khususnya mahasiswa baru ya. Nah, itu kita membuat tim pada waktu itu jumlahnya 250 tutor. Masya Allah. Di UGM buat tim jumlahnya 250 tutor. Dan kita siapkan selama 1 minggu tutor itu. Para instruktur baca Quran itu ya. Nah, dari situ kemudian akhirnya, walaupun saya sebelumnya tidak pernah membayangkan ya akan terjun ke program ini, tapi karena kepercayaan guru, kemudian dosen ya pada waktu itu, kemudian saya ambil, dan banyak kawan-kawan lah sekarang yang pada waktu ikut ngurus, alhamdulillah nampaknya juga mandiri semuanya. Nah, ini saya lakukan kemudian program namanya asistensi agama Islam. Pertama adalah tentang baca tulis Quran.
Nah, dari data inilah kemudian selama tahun 85, 86, 87, 88 itu saya aktif. 89 saya keluar dari kampus. Nah, dari situlah kemudian waktu di kampus membayangkan kalau begini kondisi mahasiswa muslim kita, Sementara mereka nanti akan menjadi pemimpin bangsa, Pemimpin pejabat bangsa. di negeri ini, Iya. gitu ya, menjadi eksekutor di negeri Nah, ini. saya membayangkan kalau misalnya calon-calon cendekiawan muslim, kalau sarjana muslim kan namanya cendekiawan Muslim. muslim. Hmm. Kalau cendekiawan muslim, mohon maaf, misalnya untuk membaca Al-Quran saja tidak mampu, sebetulnya tentu saja kita bisa membayangkan ke depannya. Kalau jadi pejabat, Ya, ngimamin, kebayang itu ya. ya ini yang jadi kemudian jadi pikiran. Maka ketika masih jadi mahasiswa, saya membayangkan akan membuat semacam metode praktis pembelajaran baca tulis Al-Quran kepada umat Islam, khususnya kepada mahasiswa ya, kepada pelajar. Begitu saya keluar dari kampus, saya menemukan metode namanya metode Iqra itu. Oh. Ya, metode Iqra, kemudian, ini metode bagus sekali. Ternyata adanya di Kota Gede. Iya. Ya, saya kemudian beli bukunya, saya coba di lingkungan kos-kosan begitu, bikin semacam TPA begitu. Ternyata benar, hanya butuh 3 bulan. Untuk mengantarkan sampai Untuk mengantarkan bisa baca. anak dan mahasiswa yang ada di lingkungan kita itu untuk mampu membaca Al-Quran. Dari situ saya yakin bahwa metode ini sudah bagus dan saya tidak perlu bikin metode lagi. Maka dari situlah kemudian saya ditarik sama teman saya namanya Insinyur Abdul Khalik Hidayat. Kalau tidak salah sekarang Jadi dokter beliau. Dr. Abdul Khalik yang di UGM ya? Ya, Ngajar alumni di UGM beliau. Subhanallah. Cuman dokternya kalau tidak salah di Surabaya ya. Beliau jadi dokter, sekarang jadi dosen, jadi guru besar. Jadi yang narik Beliau ya? yang mengenalkan kepada Pak Asad Humam. Masya Nah, saya kemudian diajak bergabung oleh Pak Asad. Nah, dengan latar belakang itu sebetulnya. Ya, saya membayangkannya sederhana ya. Kalau yang hadir di kampus ini berarti kan awalnya dari SMA. SMA dari SMP. SMP dari SD. Ini pasti SD-nya nggak bisa baca Quran. SMP-nya tetap nggak bisa. SMA-nya tetap tidak mampu. Akhirnya menjadilah UGM itu lebih banyak yang tidak bisa baca. Ini contoh UGM ya. Ternyata saya jajaki karena pada waktu itu ada lembaga dakwah kampus namanya. Ternyata perguruan tinggi yang lain sama. Kondisi di UI, di Kondisi di UI, di ITB, di Unibrau, kemudian Das Erlangga, ternyata ini sama kondisinya. Nah, dari situlah kemudian ya sudahlah. Kemudian saya bergabung dengan Pak Asad Humam dengan tim Tadarus AMM. Nah, dari awalnya dari situ. Sebetulnya ya. Ternyata ketika hadir di AMM, kajiannya sama. Kalau AMM kan ke desa-desa. Iya. Jadi Pak Kiai Asad Humam itu, Allahumma firlahu warhamhu. Beliau punya 40 dai ya, yang dibiayai oleh beliau, yang bergerak itu hampir setiap malam itu, bergantian datang ke desa-desa. Jadi 40 dai yang disebar oleh beliau ke pelosok-pelosok Jogja. Masya Allah. Yang dibiayai oleh beliau, itu yang tergabung di dalam gerakan namanya Tim Tadarus AMM itu. Tim Tadarus Angkatan Muda, Angkatan Muda Masjid Musola. Saya sendiri sebetulnya belum ke situ karena saya datangnya dari kampus. Nah, bertemulah, di masyarakat begini, di kampus begini. Ya sudah. Akhirnya sejak saat itulah kemudian saya bergabung dan ikutlah bagaimana desain AMM melakukan pergerakan ini. Masya Allah. Ini kalau ingat hadis Nabi, Pak Mus, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan senantiasa meninggikan, mengangkat derajat seorang kaum karena sebab Al-Quran. Sehingga saya menangkap ini gerakan baik yang menginspirasi Pak Mus melakukan gerakan pengajaran Al-Quran baik di
di kampus, kemudian bergabung dengan AMM itu dalam rangka agar Allah mengangkat derajat setiap orang. Kalau nanti lahir seorang pemimpin yang bisa baca Quran, bacanya bagus, kalau bisa hafal Quran, dia paham Quran, dia yang dai. Iya. Gitu ya Pak Mus ya. Memang sebetulnya kalau cara berpikir kita kan sederhana ya. Sederhana itu begini. Kan Indonesia ini mayoritas muslim. Iya, iya. 80% lebih lah muslim. Kalau logika sederhananya sebetulnya kalau ingin Indonesia ini baik, sebaiknya memang harus lahir dan dipimpin oleh seorang pemimpin yang paham betul tentang jati diri bangsa ini. Mayoritas bangsa ini. Iya, iya. Ya, dalam hal ini adalah kalau muslim indikator utamanya yang paling gampang diukurkan kemampuan Baca Quran. baca Quran. Karena dia akan jadi imam di rumah. Dia akan jadi imam di rumahnya, dia akan mengajarin anak-anaknya, dia akan memimpin istrinya, keluarganya gitu kan. Ya. Dan kalau dia naik lagi menjadi pemimpin di masyarakat, dia akan menjadi imam di masyarakatnya. Nah, ini sebetulnya sangat sederhana ya. Apalagi kalau menjadi cendekiawan muslim. Ya, ini dari sini sebetulnya sehingga ini tidak aneh sebetulnya, bukan merupakan sesuatu yang harus diperdebatkan. Iya. Ini logika yang sangat sederhana saja ya. Memang anatomi bangsa kita memang sudah seperti ini. Sudah seperti itu sebetulnya. Kalau dilihat sejarah sebelumnya ya. Iya, iya, iya. Lihat sejarah sebelumnya dari para wali dulu ya, para waliullah itu kan sama terus dari zaman kerajaan lahir para waliullah. Kemudian Indonesia menjadi mayoritas muslim. Maka coba kita lihat daerah-daerah tertentu itu sama. Jadi ciri khasnya itu semuanya kan ngaji. Iya, iya. Ngaji gitu. Yang ngaji itu sederhananya dulu pakai sarung gitu ya. Kemudian kalau malam di musola gitu. Kadang-kadang sering tidur di musola. Itu sebetulnya jati diri masyarakat kita seperti itu dulu. Kemudian ini Pak Mus, ketika Pak Mus bergabung dengan AMM, apa program gerakan yang menjadi unggulan yang jangka pendek dan jangka panjang yang dilakukan di tahun-tahun itu gitu, tahun 88 kalau tidak salah Ya, tahun Iqra itu 88. lahir ya. Jadi begini, saya melihat ternyata di AMM ini bukan sekedar menawarkan metode, tapi juga menawarkan pembaharuan sistem pendidikan Al-Quran. Oh Masya Allah, berarti kalau bicara sistem itu ada panduan pengajaran, Oh iya, ada metode, ada metode. ada manajemen. Ya, jadi Begitu kalau ya? saya urut, ada materinya, ada gurunya, kemudian ada metodenya, ada manajemennya. Masya Allah. Jadi sebetulnya ini, jadi kalau saya lihat namanya, kemudian lahirlah namanya TK Al-Quran. Di sini disebut TKA ya. Kemudian lahir Taman Pendidikan Al-Quran. Jadi AMM itu memang melakukan gerakan pembaharuan sistem Pendidikan Al-Quran. pendidikan Al-Quran di Indonesia. Cuman kalau Pak As'ad Humam menyebutnya juga sangat sederhana ya. Kalau dulu istilahnya pengajian anak-anak, sekarang disebutnya sebagai taman pendidikan ya. Baik taman kanak-kanak maupun taman pendidikan yang usia SD. Kemudian berlanjut menjadi taklimul Quran untuk kelanjutannya. Ini menurut saya keunggulannya di situ, bukan hanya metode. Iya, iya, iya. Nah, di sini yang menarik bagi kita, bagi kami yang turun dari kampus ini menarik ini. Jadi kita terjun ke lapangan ini seiring dengan gelombang kesadaran, kebangkitan masyarakat yang ingin kembali mampu membaca Al-Quran. Masya Allah, pada waktu itu kalau saya hadir misalnya di Jawa Barat, kalau pelatihan ditargetkan yang peserta itu 100, kadang-kadang bisa jadi 300, bisa jadi 400. Peserta yang hadir. Ya? Masya Allah. Dan mereka sangat antusias sekali karena apa ya, sudah terlalu lama. Kalau orang di perjalanan sudah sangat haus begitu. Sekarang ketemu metode. Jadi haus panduan, haus metode, Haus metode, haus pengelolaan. haus ya? pengelolaan. Masya Allah. Ini yang menarik ada lagi nih Pak Mus. Bagaimana sosok Pak As'ad itu sebagai perekat
perakit sehingga bisa gerakan Al-Quran itu bisa menjadi meroket di seluruh Indonesia, bahkan di negara-negara tetangga, di Malaysia, di Brunei. Gimana sih sosok karakter beliau itu? Ya sebetulnya begini ya, saya agak sulit untuk memformulasikan mengapa gerakan Iqra ya, baik dengan metode maupun sistemnya itu begitu, apa istilahnya, begitu booming ya. Ya, ya. Tahun 90-an itu saya sering menggambarkan seperti ayam yang dibuka kesiangan dari kandang. Tahu kalau ayam dibuka kesiangan itu kan gitu ya. Oh, jadi berhamburan dari kandangnya itu karena kesiangan dibukanya. Jadi kalau saya lihat sebetulnya ya Allah a'lam ya, Allah yang tahu. Kalau saya menilainya sebetulnya kesuksesan dan boomingnya ini banyak faktor. Di antara faktor mungkin yang harus digarisbawahi di sini adalah mungkin menyangkut sosok si perintis ya. Sosok perintis saya maksud adalah mungkin di sini soal keikhlasan. Masya Allah, itu ya Pak Mas ya. Soal keikhlasan. Jadi kalau ikhlas itu kan, kalau orang ikhlas itu dia memulai gagasan, dia mengupayakan gagasan itu sampai lahir bisa kemudian dia memperjuangkan, dia membiayai. Subhanallah. Nah jadi kalau gambaran saya keikhlasan. Itu satu. Apa yang melekat paling nampak pertama pada ya saya melihatnya di situ. Saya melihat di situ ya. Karena kalau secara lahiriah fisik sebetulnya beliau bukan orang seperti kita bisa bergerak bebas seperti ini ya, karena secara lahiriah beliau kan boleh dibilang ada kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk gitu tidak ya. sempurna lah. Tapi masya Allah ya, jadi ini saya selalu menyampaikan ini dan nampaknya itu memang begitu. Jadi karena ketulusan keikhlasannya itu yang paling mendasari. Gitu ya. Nah tentu saja ini kan bahasanya istilahnya bahasa spiritual ya. Kalau bahasa sosialnya itu dan didukung oleh tim. Iya, iya. Jadi tim AMM ini menurut saya tim yang sangat luar biasa ya. Pemikiran sederhana, tapi gerakannya luar biasa. Pak Mus, ini untuk merekat dan meroketkan gerakan Al-Quran, menguatkan tim yang saya tahu tim itu latar belakangnya kan rata-rata berbasic umum ya, bukan orang-orang pesantren tim AMM. Gimana itu menjadi penggerak Al-Quran itu? Iya, jadi saya melihatnya juga begini. Justru mungkin karena ini gerakan ya. Karena ini gerakan, jadi seyogianya kompetensi atau kapasitas yang dimiliki oleh tim ini tidak boleh homogen. Jadi harus heterogen. Jadi saya dari latar belakang kimia, Pak Abdul Khalik dari latar belakang fisika, dan Pak Jazir dari latar belakang hukum. Nah, Pak Yusa dari latar belakang dari UIN beliau ya. Kemudian Pak Mangun Budianto jadi dosen tarbiyah. Jadi di sini macam-macam. Sehingga tim ini menjadi satu kesatuan yang kalau diibaratkan sepak bola itu ya ada bagian gelandang, ada bagian sayap ya, ada bagian belakang ya, penjaga gawang. Ada Pak Yusa itu penjaga gawang tuh. Masya Allah. Nah, jadi kalau saya nangkep ini Pak Mus, nampaknya frekuensi keikhlasan antara satu dengan yang lain itu yang menjadikan kemudian dinamika gerakan Al-Quran itu terus menggelinding gitu ya, membesar bagaikan bola salju gitu. Nampaknya begitu. Jadi tim ini memang sangat kekeluargaan gitu ya. Kemudian ketulusan saya lihat juga sangat luar biasa. Misalnya kita jam 2 malam diketok pintu suruh berangkat. Jadi menjadi pasukan leklan gitu. Ya sudah pokoknya. Colek jalan gitu ya. Pak Mus, jam 2 malam ketok-ketok pintu, hanya subuh diminta berangkat ke mana, kita berangkat. Masya Allah. Nah jadi kalau saya lihat tim ini yang bagian kedua ya, dari samping sosok Pak As'ad, kemudian tim ini yang sangat menopang
gerakan ini. Masya Allah. Jadi memang rasa kekeluargaannya itu tinggi sekali ya. Sampai saya dengar-dengar kalau malam Malam Kamis. malam Kamis ya, Ya, makan malam Kamis pasti ketemu itu. apa nasi goreng, mie goreng sesuai dengan pesanannya masing-masing lah gitu ya. Makan bareng-bareng sambil ngobrol, membincangkan gerakan itu gitu ya. Iya. Masya Allah. Pak Mus, ini kemudian ini kan gerakan Al-Quran itu kan harus terus bergulir, dan Pak Mus sampai hari ini alhamdulillah masih memotori untuk gerakan Al-Quran di Tim Nasional Peningkatan Mutu Pendidikan Al-Quran Indonesia. Ini apa yang harus kita lakukan pembaharuan untuk gerakan Al-Quran yang sekarang ini, Pak Mus? Iya. Jadi kan kalau dihitung dari tahun 90 ya, berarti usia pergerakan dakwah pendidikan Al-Quran ini sudah berapa? 30 tahun. 30 tahun. Lebih dari seperempat abad. Kita sudah bisa mencatat ya, mana yang baik, mana yang harus diperbaiki ya, mana yang masih boleh dibilang tertinggal ya. Seiring dengan perkembangan ya. Seperti misalnya data terbaru sekarang, ternyata juga masih banyak yang belum mampu baca Quran. Tapi pada satu sisi, yang sudah mampu baca Quran terus kemana ini? Ya kan? Kemudian muncul pula misalnya gerakan tahfidz. Nah, setelah hafid Quran, kemana ini? Pada kemana ini? Ya. Nah, jadi sehingga dengan demikian inilah kemudian dilakukan oleh teman-teman yang tergabung dalam Timnas. Nah, di Timnas ini kita kan diasuh oleh Al-Mukarram, Dr. Kiai Ahsin Syakho Muhammad. Beliau ahlinya ya, beliau ahlul Quran, salah satu ahlul Quran di Indonesia yang saya kira punya kompetensi yang sangat luar biasa di bidang ini. Kita merumuskan bahwa kita harus pikirkan bersama ini ya, di samping gerakan membaca, juga harus dilanjutkan dengan gerakan memahami. Membaca dengan segala ininya ya. Ya tahsinnya, ya, termasuk tahfidznya, ya gerakan tahfidz, ini gerakan memahami. Nah, gerakan memahami ini nampaknya bisa diinisiasi dari gerakan bahasa. Berarti berikutnya kita harus menghadirkan metode pengajaran tafhim, begitu Pak Mus? Tafhim. Jadi kalau dalam gambaran saya, dalam gerakan baca ini ada tahsin, ada tahfidz ya. Tapi ini kalau tahfidz tidak disertai dengan tafhim, ini juga suatu saat mungkin akan jadi problem tersendiri. Betul. Sehingga idealnya ke depan adalah gerakan tahfidz tapi bitafhim. Jadi saya jadi ingat ini Pak Mas, karena memang tadabbur Al-Quran itu memang bagian yang diperintahkan oleh Allah. Dengan tadabbur itu kita akan terluruskan pola pikir kita itu. Ya sebetulnya sih sangat sederhana ya kalau kita kembali kepada doa. Kan kita mengajarkan kepada anak itu kalau setiap masuk sekolah itu selalu diakhiri Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nur wa hudan wa rahmah. Nah, imam, nur, hudan, rahmah, semuanya ini berkonotasi, berkaitan langsung dengan pemahaman. Jadi tidak akan mungkin Al-Quran itu menjadi panduan imam kita, jadi kalau tidak dimengerti. Kalau kita tidak melakukan upaya untuk memahami. Masya Allah. Jadi maksudnya begini ya, Al-Quran kalau kita buka Quran, Al-Fatihah, sampai waladhdallin, masuk Al-Baqarah, coba lihat ayat awal itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, karena itu petunjuk, maka harus dimengerti. Jadi kalau dibalik sedikit itu kalimatnya itu, kalau kalimat bahasa Indonesianya, kalau ingin menjadi orang yang bertakwa, ini loh panduannya, ini loh petunjuknya gitu ya. Itulah di ayat yang kelima kan.
Betul. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Subhanallah. Jadi gerakan kita ini memang sudah tiba saatnya sekarang ya. Kita bersyukur gerakan baca tulis ini harus terus. Harus terus bergulir. Terus pokoknya saya juga sangat mengharap ini Iki TV ini akan menjadi wadah bersama ya. Akan menjadi sekaligus inspirasi, ya. akan menjadi wadah aspirasi ya untuk gerakan baca tulis Al-Qur'an di tanah air. Ya, kita harus punya komitmen, jangan sampai ada anak-anak muslim ke depannya yang nggak bisa baca tulis Quran. Kemudian yang kedua, ya sebisa mungkin anak-anak kita harus lebih banyak hafalannya daripada kita. Masya Allah. Nah, tapi yang penting lagi adalah anak-anak kita ini harus paham, lebih memahami Quran daripada kita sendiri. Masya Allah. Ya, karena tidak mungkin Al-Quran sebagai hudan ini akan menjadi hudan kalau tidak dimengerti. Inilah yang dilakukan oleh Timnas. Makanya namanya Tim Nasional Peningkatan Mutu Pendidikan Al-Quran Indonesia. Jadi upayanya adalah untuk mengawal, memandu mutu pendidikan Al-Quran di tanah air. Nah, ini cita-cita. Dan alhamdulillah yang bergabung di sini sebetulnya ya kawan-kawan itu juga lah. Iya. Dan ini akan mengakomodir semua ide, gagasan teman-teman yang melahirkan metode-metode yang mengarah kepada kequranan. Ya, apapun itu. Gitu ya Pak Mus. Terkait misalnya ada teman kita yang memiliki kemampuan untuk menghadirkan metode berkisah. Ya kita terus dorong ya. Ada kawan kita yang punya keterampilan, kemampuan menghadirkan metode terjemah. Seperti yang saya susun misalnya metode teras itu kan itu ya. Iya. Jadi yang sekarang alhamdulillah anak-anak SD kalau dicek misalnya di sini sudah mulai banyak yang bisa menerjemahkan surat Al-Baqarah di awal. Sementara di zaman kita dulu bahkan sampai sekarang gitu baca Fatihah saja suruh terjemahkan nggak bisa sampai sekarang gitu. Anda bisa bayangkan ya, mohon maaf nih, jadi Anda bisa bayangkan kita baca Al-Fatihah sudah sampai 20 tahun tapi yang dibacanya nggak dimengerti. Kayak mendapatkan surat cinta tapi ya, tak paham dengan isi suratnya. Padahal isinya itu Masya Allah, kalau dia paham mungkin akan senyum-senyum terus itu. Nah ini nampaknya harus terus kita lakukan. Sampai suatu saat, ya ini kan cita-cita ya. Unggulan Pak Mun, ya. Ini unggulan atau menjadi program Timnas PMPAI ini, apa yang ini sedang dipersiapkan, digenjot untuk dimaksimalkan apa Pak Mas? Kalau Timnas posisinya sesuai dengan namanya juga ya. Kan Timnas ini tim peningkatan mutu. Jadi kita tidak berafiliasi dan tidak akan melahirkan organisasi-organisasi baru lagi. Kita akan melayani semua institusi yang punya kepentingan untuk meningkatkan mutu pendidikan Al-Quran ini. Ya, baik dari sisi bacanya, ya, baik sisi tahsinnya, sisi tahfidnya, sisi tafhimnya nanti masalah bahasa. Kemudian bahkan nanti ke depannya adalah sisi mendakwahkannya. Nah, sebetulnya kita unggulannya di situ. Adapun nanti daerah-daerah, ya kita akan buat model-model di sana. Misalnya kalau di Batam, di Kepri itu sekolah mana yang akan dijadikan percontohan gitu. Kemudian di Semarang ada lagi, di Bandung ada lagi. Saya seperti dulu aja lah gitu ya. Jadi posisi Timnas itu pokoknya memberikan dukungan penuh kepada lembaga-lembaga yang sudah menghadirkan. Dan kita terus memberikan spirit lah, memberikan dukungan, motivasi, dan melahirkan metode-metode. Ya sesuai dengan dorongan Pak Pembina kita bahwa kita ingin terus masalah metode ini dikembangkan ya. Seperti Masya Allah. Baik Pak Mus, ini pesan Pak Mustafa sebagai Ketua Timnas PMPAI untuk para aktivis pergerakan dakwah Al-Quran yang menggerakkan dakwah Al-Quran di Indonesia. Silakan Pak Mus untuk teman-teman. Iya, teman-teman khususnya para sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah.
baik yang tergabung di dalam Timnas maupun lembaga apapun yang Anda miliki, saya mencoba terus mengkaji tentang pergerakan pendidikan Al-Quran di tanah air ini. Pertama, kita bersyukur pada Allah ya, dengan lahirnya berbagai metode sekarang ini, lahirnya berbagai macam pendidikan sekarang ini, termasuk hadirnya sekolah-sekolah terpadu ya, pesantren-pesantren terpadu, kemudian ada karantina, Masya Allah, luar biasa ini ya. Saya melihat bahwa ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan seiring dengan perkembangan zaman, terutama seiring dengan perkembangan terakhir yang sedang kita alami tentang wabah COVID ini. Nampaknya jadi gerakan kita ini sekarang baik membaca, memahami, tahfidz, apapun itu, kita harus sudah mulai serius untuk mengakses model pergerakan yang benar-benar bisa memanfaatkan media ini. Teknologi komunikasi ini. Ya. Jadi media sosial, kemudian ya mungkin perlu banyak TV-TV nanti yang kemudian pembinaan juga jangan terhalang oleh karena kita tidak bisa kumpul. Ya. Jadi konsepnya tetap sebagai aktivis itu tidak harus punya markas, tidak harus, pokoknya dimanapun ya, ada, nampaknya begitu harus sekarang. jalan gitu. Nampaknya begitu sekarang. Jadi kalau saya lihat begini ya, jadi Al-Quran itu rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus juga sebagai rahmatan lil alamin. Maka gerakan yang kita bangun juga harus bervisi rahmatan lil alamin. Karena semuanya rahmatan lil alamin, maka harus pakai metode yang bisa mengakses kepada siapapun, dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Nah inilah sebetulnya ya yang sedang serius kita pikirkan sekarang. Dan untuk ini terus terang sebetulnya kita masih awam ya. Boleh dibilang tertinggal kita. Untuk ini masih tertinggal, tapi saya kira tidak ada kata terlambat ya. Masih ada peluang untuk peluang memanfaatkan kondisi ini dengan menguasai teknologi yang lebih maksimal gitu Pak Mas ya. Namanya begitu. Dan hadirnya seperti IKTV ini ya kegembiraan, ya harapan. Kegembiraan kita bersyukur pada Allah ya. Kemudian harapan lah. Harapan nanti juga akan disusul, mungkin akan lahir banyak yang semodel ini, yang memang spesial terutama ini untuk mewadahi aspirasi ya, dan sekaligus menginspirasi teman-teman untuk jangan putus hanya karena persoalan kita tidak bisa ketemu sekarang. Nah ini mungkin untuk situasi sekarang yang ingin saya sampaikan. Tapi berpulang kepada semua itu, mungkin melihat latar belakang pergerakan yang kita bangun ini, memang bagaimanapun kita semua harus belajar ikhlas. Jadi mungkin untuk ikhlas penuh sulit ya, tapi belajar aja terus. Belajar ikhlas. Jadi mungkin dengan itu nampaknya akan ketemu lah. Kalau saya melihatnya lengkapnya ada 4 ya. Jadi nanti belajar kerja keras, belajar kerja cerdas, belajar kerja tuntas, dan belajar kerja ikhlas. Kalau ini dilakukan, 4-4-nya dilakukan, saya kira tidak ada yang sulit ya. Tidak ada yang tidak akan ketemu. Frekuensinya itu apapun latar belakangnya, kalau 4 akan ketemu. Akan ketemu ya. Coba. Subhanallah. Ya, dengan kerja keras kan akan dapat. Ya, ya. Dengan kerja tuntas berarti amanah. Akan mudah dipercaya. Dengan kerja cerdas semuanya bisa dijelaskan. Dan dengan kerja ikhlas, insya Allah tembus kemanapun. Masya Allah. Nah ini harapan saya kepada teman-teman, ya sama saya juga belajar ya. Dan dengan bersama-sama seperti ini kan semuanya menjadi ringan lah insya Allah. Saya kira begitu. Baik Pak Mus, terima kasih atas pencerahannya dalam konteks dinamika pergerakan dakwah Al-Quran di Indonesia dari masa ke masa. Alhamdulillah sudah dirangkai, dan di ujung ada pesan-pesan untuk kita, untuk para aktivis. Baik, jazakumullah khair Pak Mus atas
semuanya yang dijelaskan. Para sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah mendengarkan pencerahan tentang dinamika pergerakan dakwah Al-Quran di Indonesia dari tahun 85 oleh Ketua Timnas PMPAI Kiai Haji Mustafa Kamal. Sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita para penggerak, para aktivis pergerakan Al-Quran di Indonesia. Dan tentu saja saya beserta sahabat-sahabat IKI TV undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Allah mengampuni kekurangan dan kesalahan yang selama ini kita lakukan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semangat terus bersama Al-Quran kita mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKI TV, inspirasi insan Rabbani.